Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak doakan agar dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kakak membahas tentang mengenal batik Indonesia. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya bagus, simak dan perhatikan dengan seksama agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah melimpah. Amin. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik, yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain, yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini, yaitu doa, harapan agar rejeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa, terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti adalah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian, motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian, dilanjutkan pemalaman pada isen-isen, motif-motif kecil, yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. A. Ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. B. Nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. C. Bironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. D. Nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya, yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas, mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekayongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Setelah adik-adik mendengarkan apa yang kakak uraikan, maka adik-adik kini saatnya membuat kreasi batik sendiri. Buatlah pola batik yang adik-adik sukai pada buku gambar serta berilah warna dengan warna yang menarik. Untuk contoh pola batiknya kakak sediakan contoh-contoh pola batik pada video yang sedang adik-adik putar. Silahkan ulang kembali dan temukan contoh pola batik yang adik-adik sukai. Kirimkan ke Bapak Ibu Guru hasil tugasmu dengan cara memfotonya dan mengirimkan lewat WhatsApp. Demikian uraian dari kakak, selamat bertugas sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.